Selamat sore. Eh, Selamat sore untuk Dinas Kesehatan. Saya Rista Fadilah, Aditya Den Pratama, relator subuh. Saya ingin bertanya kepada Dinas Kesehatan, apakah sudah mengecek atau menyidak praktek-praktek yang ilegal yang banyak digunakan oleh energi atau ilmu yang bisa mengakibatkan kematian atau kelumpuhan. Jadi saya ingat ya, ini hanya suatu cerita. Namanya Ma Armina. Beliau adalah saudara saya dan nenek saya, tapi bukan nenek kandung. Dia adalah istri dari almarhum Bapak Ton Mogiso. Saya ingin bercerita waktu saya pulang kerja, saya keluar ke kota dan saya naik motor Honda Beat warna hitam dop. Saya minta maaf karena ada ilmu di badan saya yang membentuk suara saya atau mengganggu saya bicara. Dan nyampe di restoran Malang, saya dipepet oleh motor itu banter sekali dari arah barat. Saya dipepet, saya langsung jatuh. Saya nyampe di rumah, Ma Armina itu langsung jatuh di kamar mandi dan dia gejalanya langsung keluar air liur. Tangannya dia kayak yang apa ya, habis itu saya dipanggilkan mantri namanya Pak Hosni di timur sana, di daerah Karangmalang. Nah, Pak Hosni ini adalah orang Madura, dari Madura. Pak Hosni, dia masih muda dan namanya hampir mirip dengan Om Mehmet di Batam, Sumatera, di Riau ya. Om Mehmet itu adalah Pak Haji Ali Husni Masyari, suaminya Ulan atau Sulis. Setelah itu Pak Husni ini bilang kalau si Ma Armina ini kena stroke. Habis itu disuruh bawa ke rumah sakit. Dan saya waktu itu dengan Mbak Nana, dengan keluarga, saya bilang nggak usah dibawa ke rumah sakit. Saya gitu kan. Habis itu dia tangan ini sampai kaki dia langsung kaku, menghitam. Jadi menghitamnya itu seperti ilmu yang masuk di badan saya, yang membuat kaki saya susah berjalan dan susah melakukan suatu aktivitas. Jadi ketika ilmu itu keluar tidak di badan saya, maka badan saya akan bersih, putih. Jadi kalau mereka ilmunya di badan saya, maka yang dia akan hitam seperti kayak gosong, seperti itu. Dan saya juga ingat sebelum ibu saya meninggal, Enda Sri Wahyuni. Nah, waktu itu saya kerja di pasar. Nah, ibu saya pulang dari pasar itu minta antar ke Pak Hosni. Nah, saya bawa ke Pak Hosni. Habis maghrib kalau nggak salah. Habis itu dia keluar balik lagi. Terus ada. Nah, nyampe di Pak Hosni itu saya emosi. Ibu saya ini seperti kayak ada apa ya dengan ibu saya, kayak ada sesuatu gitu. Saya di rumah Pak Hosni ini emosi, amarah. Saya kenapa amarah begini?
cuman saya nggak ngerti gitu loh. Saya masih belum menulis, belum mencatat. Nah, saya nyari di Google tadi tentang suntik mati. Nah, suntik mati itu eh, bisa mengalami kelumpuhan seperti itu. Jadi saya takutnya apa? Mantri-mantri itu kan bukan dokter, ya kan? Mantri itu bukan dokter. Mantri itu adalah ibarat kayak dia apa ya? Dia kan kerjanya kan, tugasnya kan di puskesmas Panji. Nah, dia mungkin perawat atau dia bisa jadi mantri, habis itu buka praktek gitu kan. Saya minta maaf ya kan, karena di desa Panji Kidul ini banyak banyak sekali perawat-perawat yang membuka praktek tanpa izin. Dan termasuk ada istri keponakan saya, ada Indi ya, apa namanya, dan suaminya itu adalah keponakan saya. Saya minta maaf untuk keluarga saya, uh, khususnya untuk Aboy. Saya tidak bermaksud untuk menyinggung Indi, enggak. Cuman saya hanya bercerita tentang uh, cerita yang dialami Mak Armina dan ibu saya sebelum meninggal, 1 tahun sebelum meninggal. Dan saya sebelum ibu saya meninggal itu diperiksa ke Pak Hosni itu saya amarah gitu. Jadi untuk perawat-perawat yang lain yang membuka praktek di rumah, saya minta maaf ya. Kalau kalian merasa melakukan hal yang benar tanpa kalian bekerja sama dengan ilmu dan menyuruh ilmu untuk menyerang masyarakat-masyarakat di sekitar kalian, menyuruh jin untuk menyerang masyarakat-masyarakat di sekitar kalian, tidak masalah, kalian lanjutkan praktek kalian. Pihak rumah sakit, bidang kesehatan tidak akan menyalahkan kalian atau mengeluarkan kalian dari rumah sakit. Jadi kalian juga tahu saham saya juga berada di rumah sakit paru-paru Jember, dan saya juga masih belum mengecek apa saham saya juga berada di rumah sakit Situbondo. Jadi kalau sampai ada kalian perawat-perawat atau dokter yang bekerja di rumah sakit yang ada saham saya, kalian jangan seenaknya saja kalian menggunakan nama kedokteran, nama keperawatan, nama apapun itu. Jadi untuk pihak kepolisian, tugas kalian sudah bertambah dan kalian tidak bisa untuk tidak melaksanakan tugas kalian. Karena apa? Kalian digaji oleh negara untuk menindak suatu kejahatan, kriminal, pembunuhan. Baik itu yang dilakukan oleh ilmu yang menyerang ataupun memang kesengajaan dari manusianya sendiri, yaitu orang atau oknum yang bekerja di dinas kesehatan. Jadi untuk ilmu yang berada di kamar saya, dia juga mengakui bahwa jadi saya tidak mau rumah sakit yang ada saham saya harus bekerja sama dengan ilmu. Saya tidak mau. Lebih baik mereka dikeluarkan dari rumah sakit saya dan kalian harus memperkerjakan perawat-perawat ataupun dokter-dokter yang jujur. Kalian tidak bisa menentang saya.